kami boleh berada kembali untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Kami serahkan semua yang pelaksanaan webinar ini, lebih khusus hambamu, Pendeta Dr. Hanas yang akan makan materi. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan webinar ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Welcome dari berbagai STT dan dari berbagai denominasi ataupun juga dari berbagai tempat. Kita percaya bahwa kasih karunia kemurahan berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Dan saat ini merupakan saat di mana kita melanjutkan webinar Teologi Sistematika Lanjutan pertemuan ke-9. Jadi hari Jumat merupakan pertemuan yang terakhir untuk Teologi Sistematika. Jadi seluruh Teologi Sistematika dapat dikatakan sudah saya sampaikan. Nah, malam ini secara khusus akan membahas tentang akhir zaman. Pertemuan yang ke-9 ini bicara tentang eskatologi ya. Saya sudah 2 kali menyampaikan materi eskatologi dan ini merupakan materi yang ketiga ya. Berharap kita semua bisa menerimanya dengan baik dan kita bisa gunakan untuk kepentingan pelayanan kita bersama. Ya, peristiwa-peristiwa di masa tribulasi ya. Masa kesengsaraan atau masa tribulasi adalah suatu peristiwa masa depan yang banyak diungkapkan dalam Alkitab. Nah, perjanjian lama itu menyebut tribulasi sebagai kesusahan bagi Yakub, sebagaimana dijelaskan dalam Yeremia 30 ayat ke-7, hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi akan diselamatkan daripadanya. Nah, Yeremia 30 ayat 7 ini menjelaskan periode masa yang tidak akan ada tandingannya dalam sejarah umat manusia ya. Nah, Yesus menggambarkan masa tribulasi dengan gambaran yang sama dengan Yeremia ya, di mana dijelaskan dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8. Yesus menyatakan mesias-mesias palsu, deru perang dan kabar tentang perang, kelaparan, gempa bumi muncul menjelang akhir zaman sebagai permulaan bagi derita yang melahirkan dari tribulasi itu ya. Nah, Paulus mengaitkan masa tribulasi dengan derita melahirkan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Masa ini datang setelah tiba hari penghakiman orang-orang percaya dan gereja ya. Maksud saya hari pengangkatan orang-orang percaya atau gereja ya. Seperti dinyatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 9 menyatakan Paulus menekankan kalau gereja tidak akan ikut disiplin dalam masa ini ya, atau memasuki tribulasi. Tapi akan diselamatkan karena Yesus berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Itu jelas sekali dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 ya. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, murka yang dimaksudkan ini adalah penghakiman Allah terhadap dunia dan pendisiplinannya atas bangsa Israel selama berlangsungnya dalam masa tribulasi itu ya. Nah, ada perasa kesakitan melahirkan yang digambarkan secara detail dalam Wahyu 6 sampai 12 ya. Tujuannya apa sebenarnya? Ini diperlukan untuk membawa kembali bangsa Israel kepada pengakuan akan Allah. Jadi masa kesusahan besar itu bagi bangsa Israel yang masa hidup. Waktu itu ingin membawa lagi bangsa Israel untuk mengakui akan Yesus Mesias ya. Karena jangan lupa, orang yang pertama setelah Adam, sebutlah the first generation yang memiliki Yahweh atau Tuhan itu adalah Israel ya. Melalui Abraham. Ya, bagi mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka waktu kesusahan besar bagi Yakub itu membuat kita semakin memuliakan Allah ya, karena Allah sungguh benar-benar menepati janjinya. Allah memberikan janjinya untuk hidup kekal melalui Yesus Kristus ya. Allah menjanjikan negeri, benih, dan berkat kepada Abraham dan garis keturunannya ya. Dia menggenapi janjinya dengan penuh kasih, namun juga menetapkan disiplin yang tegas. Nah, Allah akan mendisiplin bangsa Israel sehingga mereka akan kembali berpaling atau bertobat kepadanya. Nah, Matius 24 ayat 21 menyatakan sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, sebutan lain untuk masa tribulasi itu hari Tuhan ya, di mana akan ada penghakiman terjadi, 2 Korintus 1 ayat 14, Roma 2 ayat 15 sampai 16 ya. Nah, sebelum terjadinya hari penghakiman atau tribulasi itu akan didahului dengan tanda-tanda peringatan. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2 ya. Nah, pada hari Tuhan akan ada kesusahan besar secara universal dan bukan secara lokal ya, sebab berlaku dan mempengaruhi seluruh dunia. Nah, peristiwa tribulasi dialami oleh seluruh dunia atau disebut dengan world view, worldwide atau universal dan bukan bersifat lokal atau localized. Sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 3:10 ya, karena engkau menuruti firman-Ku ya, untuk menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi. Nah, peristiwa tribulasi menunjukkan bahwa manusia bertindak seperti benar-benar kiamat ya. Itu ngeri sekali. Manusia menyembunyikan diri dalam gua-gua, pegunungan dan berkata kepada gunung dan batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Wahyu 6 ayat 16. Nah, pada masa tribulasi manusia menghendaki kematian ya daripada kehidupan karena bayangan masa depan itu sangat tidak menarik dan tentunya sangat mengerikan ya. Lamanya berlangsung tribulasi dibuatkan sebagai 70 masa seperti dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ya. Setengah dari masa itu dinyatakan sebagai 42 bulan atau 1260 hari, Wahyu 11 ayat 2 sampai 3 dengan pengertian bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, masa itu dibagi masing-masing 3,5 tahun dan ditandai dengan adanya perjanjian pendamaian antara Israel dengan Antikris di awal masa tribulasi, serta perombakan perjanjian tersebut di tengah-tengah masa itu ya. Nah, Rasul Yohanes menjelaskan suatu keadaan tribulasi yang begitu memprihatinkan. Semua orang tanpa terkecuali akan mencari perlindungan, tetapi perlindungan itu tidak mereka dapatkan. Nah, Allah selanjutnya menjelaskan dalam Wahyu 6 ayat 15 ya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16 sampai 17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar, mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan daripada adanya tribulasi? Yang pertama itu mempersiapkan Israel bagi kedatangan Mesias. Ya. Yeremia 30:7 yang menyatakan, hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Teks tersebut menjelaskan bahwa Yakub atau Israel akan mengalami kesukaran yang besar dan dahsyat yang akan mengakibatkan orang Yahudi mengalami pertobatan secara massal saat mereka mencari Mesias yang adalah Yesus Kristus ya. Kemudian yang kedua itu memberikan kesempatan terakhir bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima Yesus Kristus ya. Wahyu 7 ayat 9 menyatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan dari suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, dalam masa tribulasi, Allah menghendaki bangsa Israel, bangsa-bangsa non-Yahudi juga diselamatkan ya, melalui khotbah sisa-sisa orang Israel dan juga melalui kesukaran yang dahsyat itu, supaya banyak manusia yang akan memasuki kerajaan 1000 tahun ya. Nah, domba-domba akan bertobat, Matius 25:30-46, dan Allah mau banyak bangsa diselamatkan dalam masa kesukaran tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu menuangkan hukuman atau murka yang setimpal. Nah, masa tribulasi adalah masa di mana penghukuman atau murka Allah dituangkan kepada umat Israel ya, dan bangsa non-Israel yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Wahyu 3:10, pasal 6 ayat 15, dikatakan bahwa bangsa non-Israel yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu setimpal dengan kejahatan. Hukumannya ya, kemurtatan dan kemerosotan akhlak. Nah, hukuman juga diberikan kepada penyembah berhala
khususnya kepada setan ya, dan kekerasan hati mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Tuhan dengan jelas menyatakan kepada Elia bahwa ia berencana memurnikan sebuah kaum bagi sisa dirinya, yaitu melalui proses penghakiman. Kaum sisa akan diayak seperti biji gandum dipisahkan dari sekamnya ya. Itu bisa dicek dalam Amos 9 ayat 9-10 ya. Hari Tuhan atau tribulasi itu sangat jelas adalah bertujuan untuk menghukum, agar dalam penghukuman banyak orang Israel dan bangsa-bangsa lain bertobat ya, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Hanya mereka yang keras hatinya yang tidak menghargai kesempatan yang diberi dalam masa tribulasi, yang akan mengalami hukuman kekal di neraka setelah tribulasi itu. Jadi kebangetan. Kalau dalam masa tribulasi itu orang masih menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kronologi peristiwa-peristiwa di masa tribulasi ya. Nah, kronologi yang akan dibahas ini bukan tidak final dan tidak terperinci, tetapi menolong kita untuk meletakkan urutan-urutan peristiwa periode dan susunan yang logis ya, agar kita mudah mengingatnya. Untuk memahami peristiwa masa tribulasi memang banyak yang perlu diperhatikan satu persatu ya. Pertama disebut deskripsi umum ya. Ini bicara tentang urutan-urutan peristiwa yang terjadi masa tribulasi secara umum. Yang pertama itu urutan peristiwa ya, ada materai, trompet, cawan ya. Dijelaskan materai itu dalam Wahyu 6, trompet dalam Wahyu 8 dan 9, cawan Wahyu 16 ya. Kemudian terjadinya penganiayaan. Nah, terjadinya penganiayaan Israel dalam Wahyu 7:12-17 berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain dan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kemudian adanya penyelamatan bagi bangsa-bangsa ya. Nah, adanya penyelamatan bagi banyak orang, Wahyu 7 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dan dari suku Simeon 12.000, dan dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulun 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Nah, kemudian munculnya pemerintahan antikristus ya. Dijelaskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah ya. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 juga memberikan penguatannya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam maut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya bertuliskan nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Kemudian terjadinya peperangan bangsa-bangsa secara menyeluruh ya. Terjadi peperangan bangsa-bangsa secara menyeluruh di lembah Megido, Wahyu 17 ayat 17-19 ya, yang diakhiri dengan kedatangan Kristus kedua kali di bumi, yaitu permulaan kerajaan 1000 tahun. Jadi before milenium itu, sebelum milenium itu ada peperangan di lembah Megido, yang mana Kristus
datang dan memenangkan peperangan tersebut ya. Nah, deskripsi khusus itu tadi kan deskripsi umumnya. Sekarang kita lihat deskripsi khusus ya. Nah, sifat penghakiman dari Allah itu dijelaskan dalam beberapa teks ya. Pertama Wahyu 14 ayat 7 ya, enggak usah saya baca. Kemudian dijelaskan juga dalam Wahyu 15 ayat 4, kemudian Wahyu 16 ayat 5 dan sampai dengan 7, kemudian Wahyu 19 ayat 2. Nah, itu semua bicara tentang penghakiman Allah. Jadi jelas ya bahwa itu merupakan penghakiman Allah tapi belum final ya. Belum final dalam artian ini bukan penghakiman seperti yang dimaksudkan secara terperinci, ini bersifat general ya. Dan ini bukan merupakan final, ini bukan merupakan penghakiman terakhir ya. Kita perhatikan sifat-sifat penghakiman. Ya. Sifat-sifat penghakiman itu ditandai dengan 9. Yang pertama itu murka ya. Jadi penghakiman itu sifatnya murka, bisa dicek nanti dalam Zefanya 1 ayat 15, 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Tesalonika 9, Wahyu 6 ayat 16 ya. Kemudian yang kedua itu amarah itu ya. Yesaya 26 ayat 20, 34 ayat 1 sampai 3. Yang ketiga itu sifatnya seperti pencobaan ya. Wahyu 3 ayat 10. Kemudian yang keempat itu kemurtadan. Yesaya 24 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian yang kelima itu hukuman. Yesaya 24 ayat yang ke-20. Yang keenam itu kegelapan. Amos 5 ayat 18 ya. Kemudian juga Yoel 2 ayat 22, Zefanya 1 ayat 14 sampai 18 ya. Kemudian yang ketujuh itu kesukaran ya. Yesaya 30 ayat 7, Daniel 12 ayat 11 ya. Nah, ke-8 itu kehancuran, Yoel 1 ayat 15, 1 Tesalonika ayat 3. Kemudian ke-9 itu kemusnahan ya. Daniel 9:27, Zefanya 1 ayat 14. Kemudian peristiwa-peristiwa tribulasi di bagian pertama. Kita perhatikan peristiwa awal tribulasi didahului dengan pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup dengan orang-orang percaya yang telah dibangkitkan dari kematian ke angkasa. Dan penahanan yaitu Roh Kudus diangkat pada masa itu sehingga si iblis dapat melakukan penyiksaan yang luar biasa. Karena tidak ada lagi yang menahan rancangan jahat si iblis itu ya. Nah, peristiwa tribulasi itu bukanlah peristiwa biasa seperti yang diduga di akhir-akhir ini ya. Tapi tribulasi merupakan suatu keadaan yang sangat berat sehingga disebut juga kesusahan atau kesengsaraan besar. Nah, Antikristus naik tahta. Itu yang pertama ya. Nah, Paulus itu menyatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat ke-7 ya. Sampai dengan ayat yang ke-8, di mana pada awalnya Antikristus muncul sebagai tokoh kecil dari Eropa Tenggara. Kemudian menaklukkan 3 kerajaan yang menjadi penguasa federasi di Eropa. Itu bisa dicek dalam Daniel 7 ayat 24 ya. Dan juga Daniel 8 ayat 25, Wahyu 3 ayat 10 ya. Daniel 9 ayat 27. Kemudian muncul 2 saksi. Siapa itu? Henok dan Elia. 2 orang nabi yang diangkat ke sorga dan belum pernah mengalami kematian secara jasmani ya. Kejadian 5 ayat 24 berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 berkata, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naik Elia ke sorga dalam angin badai. Nah, keduanya akan muncul kembali di bumi pada masa tribulasi dan memulai pelayanannya di Yerusalem yang akan berlangsung selama 3,5 tahun ya, atau 1260 hari. Kemudian keduanya akan disembelih, tetapi oleh kuasa Tuhan mereka akan segera diangkat mati ke sorga ya. Nah, Matius 6:4 ayat 5 menguatkan itu, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Wahyu 11 ayat 3-12 memberikan penguatannya. Kemudian yang ketiga itu 144.000 dari suku Israel diselamatkan ya. 144.000 ini merupakan ke-12 suku Israel yang diselamatkan dan dimateraikan Allah untuk bersaksi kepada bangsanya ya. Tetapi mereka juga akhirnya akan mati syahid. Itu dijelaskan dalam Wahyu 7, juga bisa dicek dalam Yohanes 9:4 ya. Nah, apa peristiwa-peristiwa di tengah-tengah 3,5 tahun pertama? Antikris begitu licik dan berkuasa ya.
sehingga menang dan atas bangsa-bangsa, sementara Rusia memelihara keseimbangan kekuasaan. Muncul persekutuan negara-negara yang menduduki batas kerajaan Romawi dahulu ya, yang akan mengkonsolidasikan diri dan menentang penguasa-penguasa dunia lainnya melalui unsur-unsur politik, militer dan diplomatnya. Nah, perkembangan pengaruhnya akan berangsur-angsur semakin kuat karena adanya kebutuhan dunia untuk keluar dari krisis besar sehingga ketegangan dunia meningkat ya. Antikristus akan tampil sebagai jawaban kebuntuan masalah saat itu ya. Nah, Antikristus itu memiliki kepribadian yang sangat menarik, dinamakan malaikat terang. Daniel 9:26 ya. Dan sebagai tanduk kecil yang mendominasi 10 tanduk lainnya, yaitu negara-negara. Dalam Daniel 7 ayat 8 sampai 24 ya. Nah, dalam Daniel 11:36 dikatakan raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir muka itu, sehingga apa yang telah ditetapkan akan terjadi 44. Tetapi kabar-kabar dari seberang timur dan dari seberang utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Nah, dijelaskan lebih spesifik bahwa ia terletak di sebelah timur kerajaan Yunani dan di sebelah utara Syria ya. Jadi di sekitar bagian timur Asia Kecil. Tapi jangan buru-buru prediksi. Nah, 3,5 tahun pertama dalam masa tribulasi itu Rusia dan sekutu-sekutunya akan terus mengembangkan kuasa militer dan diplomatik yang masih memberikan kuasa dan yang seimbang ya di dunia. Rusia kemudian akan menguatkan ikatannya dengan dunia Arab. Berdasarkan Yeskiel 38 ayat 2-6 dan riset sarjana-sarjana modern tentang lokasi bahwa Magog, negerinya Gog ya, pemimpin sekutu utara terdiri dari Mesek dan Tubal adalah Rusia. Sedangkan sekutu-sekutu Rusia itu adalah Iran. Sekutu kedua dinamakan Ethiopia yang diperuntukkan bagi tanah Kusi, yaitu sebagian dari Arab, suatu daerah sebelah timur Babel yang dahulu, dan orang-orang utara Arabia kemungkinan yang dimaksudkan adalah Afghanistan dan Irak ya. Sekutu yang ketiga, orang Put, yang menurut penyelidikan modern adalah Armenia, yaitu Turki ya. Bangsa Turks dan orang-orang yang mendiami Asia Utara sampai ke Samudra Pasifik, mungkin juga Asia ya. Dan masih ada lagi kelompok lain, bisa dijelaskan itu dalam Yeskiel 38 ayat 6 ya. Orang-orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Kemudian yang kelima itu pembangunan Israel menurut pola antikris ya. Perhatikan. Nah, perjanjian perdamaian dengan antikris menjamin beberapa hak istimewa bagi Israel ya, misalnya pembangunan kembali Bait Allah dan persembahan korban menurut sistem yang diminta antikris. Daniel 9:27 ya. Ada penambahan penduduk Israel meningkat secara luar biasa karena mereka berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Nah, pola kepahlawanan antikris membangkitkan semangat bagi pembangunan Palestina dan penggalian sumber-sumber daya alam ya. Ada kebaikan yang menjadikan bangsa Israel menganggapnya sebagai teman dekat, bahkan ada yang menerimanya sebagai Mesias walau kemudian akan dihianati. Yang keenam itu agama gereja dunia. Nah, antikris ingin menguasai bidang keagamaan dengan merestui terbukanya agama gereja dunia ya. Wahyu 17. Ini mengakibatkan semua agama dunia akan dipersatukan di bawah kepemimpinan antikris. Ia akan menjadi sangat kaya dan menguasai sistem ekonomi bagi kepentingannya. Antikristus juga disebut Babel, sesuai Kejadian 11 ayat 9 ya. Antikristus akan menekankan kesenangan duniawi dan mengizinkan kebebasan percabulan dan merestui serta mengizinkan pembunuhan terhadap para penentangnya dengan nama agama sesuai dengan keinginan Antikristus. Jadi Antikristus akan menduduki kota besar 7 gunung ya. Wahyu 17 ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, ia menuju kepada kebinasan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia diadakan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ayat 9, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Kemudian penginjilan para syahid. Injil kerajaan tetap diberitakan ke semua tempat di dunia di tengah-tengah kerasnya tekanan Antikristus ya. Injil kerajaan yang dimaksudkan itu dijelaskan dalam Matius 24 ayat 14 ya.
Kemudian ada berita Injil disampaikan ke seluruh dunia sehingga Injil kerajaan dapat didengar oleh semua orang. Bahkan sesudah kematian 2 saksi, 144.000 itu ya, orang Israel yang dimateraikan menjadi saksi dan mati syahid oleh kebengisan antikristus. Setelah itu Allah memobilisasi malaikat-malaikat untuk menjadi saksi ya, sehingga akhirnya seluruh dunia memiliki kesempatan mendengarkan Injil yang kekal. Itu dijelaskan dalam Wahyu 14 ayat 6 ya. Baik, penghukuman atas dunia. 6 materai ya, penghukuman atas dunia dimulai pada masa itu dengan 6 materai. Materai pertama itu dijelaskan dengan seekor kuda putih, antikris dan kemenangannya ya. Materai pertama adalah seekor kuda putih yaitu antikris, Wahyu 6 ayat 2 ya. Dan kemenangannya menaklukkan dunia. Yesus sendiri pernah mengatakan pada murid-murid perihal ini ya. Bisa dicek dalam Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian yang kedua itu, materi yang kedua itu seekor kuda merah. Perang dunia atau pertumpahan darah. Yang materi kedua ini adalah seekor kuda merah padam, yaitu perang dunia dan pertumpahan darah akan terjadi di seluruh bumi karena damai sejahtera di bumi telah diambil oleh penunggang kuda sehingga manusia akan saling mengamuk ya. Wahyu 6 ayat 4 itu memberikan penguatannya. Kemudian kita bisa cek juga yang ketiga itu adalah materi ketiga ya. Seekor kuda hitam. Kelaparan yang disebabkan oleh perang dan kengerian yang dikirim dari atas. Materi ketiga ini adalah seekor kuda hitam, yaitu kelaparan yang terjadi akibat perang di dunia dan kengerian yang dikirim dari atas. Terjadinya kekurangan makanan yang begitu luar biasa ya. Suatu kelaparan kepada umat Allah di seluruh dunia. Wahyu 6 ayat yang kelima ya. Kemudian yang keempat itu adalah seekor kuda hijau kuning. Kematian seperempat dari penduduk dunia akan hancur karena pedang, kelaparan, wabah, dan binatang buas. Nah, materi keempat ini adalah seekor kuda hijau kuning, yaitu kematian seperempat dari penduduk dunia akan hancur akibat dari perang, kelaparan, wabah, dan binatang buas ya. Bisa dicek juga itu dalam Wahyu 6 ayat 8 ya. Terus materi yang kelima itu jiwa-jiwa di mesbah yang menuntut penghukuman sebab mereka yang baru diselamatkan akan dibunuh bagi firman Allah pada masa itu ya. Materai kelima ini adalah jiwa-jiwa di mesbah yang telah menuntut penghukuman sebab mereka yang baru diselamatkan akan dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh kesaksian yang mereka miliki ya. Wahyu 6 ayat 10 ya. Kemudian yang kelima itu jiwa-jiwa di mesbah menuntut penghukuman. Saya sudah sampaikan tadi ya, sebab mereka baru diselamatkan dan akan dibunuh bagi materi kelima, jiwa-jiwa di mesbah yang menuntut penghukuman, sebab mereka yang baru diselamatkan akan dibunuh bagi firman Allah pada masa itu ya. Materi kelima ini bicara tentang jiwa-jiwa di mesbah yang menuntut penghukuman, sebab mereka baru diselamatkan akan dibunuh oleh firman Allah, oleh kuasa kesaksian yang mereka miliki sendiri ya. Itu bisa dicek dalam Wahyu 6 ayat 10. Kemudian materi yang ke-6 itu terjadinya goncangan di langit dan di bumi. Materi ke-6 ini terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam dan bumi menjadi merah seperti darah karena asap dan debu menutupi matahari dan bulan. Yoel 2 ayat 30 sampai 31 ya. Langit terbelah dua sehingga manusia memperoleh penglihatan tentang Allah di tahtanya sehingga manusia mengalami ketakutan yang luar biasa dari kematian. Ini adalah hari besar Tuhan atau yang disebut dengan Great Tribulation ya. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Ya, ada apa di kejadian di tengah-tengah tribulasi? Atau apa yang bisa kita ketahui? Nah, atas perintah Allah, malaikat Mikael itu menghempaskan setan dan pengikut-pengikutnya itu sepertiga dari jumlah malaikat atau bintang-bintang ya, keluar dari lingkaran sorga dan jatuh ke bumi. Wahyu 12 ayat 7 sampai 13, setan yang adalah naga itu berusaha menganiaya Israel dengan cara yang dahsyat yang tidak terjadi lagi di bumi sebelum atau sesudah itu. Nah, ada kemenangan besar yang terjadi bagi antikristus ya. Antikristus semakin kuat dan berkuasa setelah menghancurkan Rusia, yaitu Gog dan Magog ya. Dalam Yehezkiel 38 dan 39. Ia sendiri satu-satunya penguasa di dunia ya. Ini diakibatkan Rusia
termakan oleh bujukan setan untuk bersekutu dengan negara-negara timur di Syria. Dengan tentaranya yang banyak serta angkatan udaranya yang kuat, Yeskiel 38 ayat 8 ya, sampai dengan ayat 9. Kemudian Daniel 11 ayat 40 ya. Jadi Rusia menyerbu Yerusalem yang dilindungi oleh antikristus melalui perjanjian dengan Israel. Kalkulasinya ialah secara untung-untungan akan menaklukkan daerah Timur Tengah sehingga akan memperoleh keseimbangan kekuatan. Merespon serbuan tersebut, antikristus beraksi bersama-sama tentara Barat yang sangat besar jumlahnya memasuki pusat negeri Palestina dan menghancurkan 5/6 pasukan Gog ya. Kemudian menambahkan negeri-negeri Arab ke dalam aliansi yang dikuasainya dan selanjutnya menempatkan markas di Yerusalem ya. Daniel 11 ayat 40 sampai 45. Antikris atau binatang besar akan dibunuh, tetapi kemudian lukanya akan mematikan itu disembuhkan ya. Lukanya yang mematikan itu menyembuhkan ya. Sehingga disebut ia bagaikan keluar dari jurang maut. Untuk memerintah dunia sebenarnya ya, bagi kepentingan setan atau naga. Jadi antikris itu bukan setan ya. Nah, ketika antikris keluar dari jurang maut, yang membunuh kedua saksi yang surga dibangkitkan dan naik ke surga. Dua saksi yang dimaksudkan itu lebih cocok Henok dan Elia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah Rusia dikalahkan, antikristus membatalkan perjanjian damai 7 tahun dengan Israel karena ia tidak memerlukan bantuan Israel lagi dalam menghadapi Rusia. Dan sistem penyembahan Israel yang baru dibangun akan diganti dengan penyembahan kepada binatang besar di dalam bait Allah ya. Semua orang Yahudi yang menolak menyembah kepada binatang besar itu akan mengalami penganiayaan yang berat. Namun mereka masih mengeraskan hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat ya. Nah, orang-orang Israel akan mengungsi ke padang belantara Edom dan Allah akan melindungi mereka di sana selama 3,5 tahun terakhir ya. Setelah kejadian-kejadian di atas, maka murka Allah mulai berlaku setengah jam keadaan hening di sorga sesudah pengumuman murka Allah. Dan hal ini merupakan pendahuluan ketribulasi besar ya. Anak domba membuka materai ke-7 dengan memperkenalkan 7 malaikat dengan sangkakala sebagai tanda penghakiman. Nah, kita perhatikan peristiwa-peristiwa di bagian kedua ya. Antikristus memerintah sebagai binatang besar. Mulai saat antikristus keluar dari laut, maka ia akan menjadi suatu potensi dunia yang besar sekali ya. Sehingga dengan mudah akan menjajah dunia, antikristus akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, sebab bertindak sebagai agen dari si setan dan mendapat kuasa langsung dari setan. Gereja dihancurkan. Setelah seluruh dunia ada di bawah kekuasaan antikristus, maka ia menghancurkan gereja dunia ya, dan penyembahan kepada binatang yang diizinkan. Nah, lembaga antikristus telah menguasai dunia dan akan dihancurkan oleh 10 raja yang berkuasa saat itu ya. Nah, kejatuhan antikristus dijelaskan sebagai kejatuhan Babel, yaitu suatu sistem keagamaan yang berbentuk sinkretisme dalam penyembahannya. Kemudian ada murka Allah. Nah, murka Allah itu 7 sangkakala ya, Wahyu 8 sampai dengan 9 ya. Nah, peristiwa lanjutan untuk murka Allah atau berasal dari tata Allah ditandai dengan berurutannya 6 sangkakala ya. Ada sangkakala pertama, Wahyu 8 ayat 7. Ini terjadi hujan es dan api bercampur darah akan dilempar ke bumi sehingga membakar hangus sepertiga dari rumput-rumput hijau di bumi. Ini mirip dengan bala di Mesir ya. Kemudian sangkakala yang kedua, Wahyu 8 ayat 8-9. Sesuatu peristiwa gunung besar yang menyala-nyala dihempas ke dalam laut, sepertiga air laut menjadi darah dan sepertiga makhluk laut bernyawa mati serta sepertiga kapal-kapal di dunia akan binasa. Sangkakala ketiga, Wahyu 8 ayat 10-11, meteor besar bernama Absintus ya dihempaskan ke bumi, sehingga sepertiga sungai dan mata air di bumi tercemar polusi beracun, ini mengakibatkan manusia akan mati. Sangkakala keempat, Wahyu 8 ayat 12 ya, terjadi kegelapan di bumi, ini diakibatkan terpukulnya sepertiga matahari, bulan, bintang, dan tidak berfungsi. Sehingga sepertiga dari siang dan malam tidak bercahaya, mungkin akibat dari polusi ya. Kemudian sangkakala yang kelima, Wahyu 9 ayat 1-12, munculnya belalang ya, yang sangat dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya di bumi. Belalang akan menyiksa semua manusia kecuali 144.000 saksi tadi itu ya. Nah, belalang akan keluar dari jurang maut untuk menganiaya manusia selama 5 bulan dan tidak akan ada kematian pada waktu itu, suatu penderitaan yang dahsyat sekali ya. Kemudian sangkakala yang keenam,
Itu Wahyu 9 ayat 13-19. Munculnya 200 juta tentara berkuda yang dipimpin oleh raja-raja dari timur sehingga memusnahkan sepertiga penduduk dunia. Wahyu 16 ayat 12. Sungai Efrat akan kering secara ajaib yang memungkinkan tentara tersebut masuk ke Yerusalem, yakni sekutu-sekutu Asia yang akan menyerang karena takut akan kuasa universal antikristus. Kemudian sangkakala yang ketujuh, itu Wahyu 11 ayat 15 ya. Sangkakala ketujuh dibunyikan untuk memperkenalkan ketujuh cawan murka Allah. Terjadi tingkat hukuman yang memuncak dibandingkan hukuman yang dinyatakan oleh sangkakala sebelumnya. Nah, ada penyembahan palsu yang meningkat ya. Sebagai ganti sistem penyembahan yang pertama, maka dipaksakan penyembahan kepada binatang. Melalui nabi palsunya, antikristus akan membentuk agama dunia untuk penyembahan bagi dirinya berupa patung yang akan ditempatkan di bait Allah ya. Melalui sistem penyembahan ini, akhirnya setan disembah. Selanjutnya perdagangan akan bergantung kepada penyembah-penyembah setan, dan setiap orang yang bukan penyembah setan akan mengalami kesukaran dalam berdagang. Nah, kedua saksi akan dibunuh oleh antikristus, 144.000 orang saksi, dijelaskan dalam Wahyu 14 ya. Akibatnya kesaksian Injil akan berkurang, sehingga malaikat-malaikat akan diutus untuk turut memperingatkan manusia perihal yang dahsyat dari Tuhan. Nah, perekonomian di masa tersebut akan diatur sistem keagamaan yang sesuai dengan penyembahan binatang. Pembelian dan penjualan barang memakai tanda 666 ya, dan tanda binatang itu terukir pada dahi maupun tangan kanan mereka. Nah, meskipun sistem ini mengganggu jalannya perdagangan dunia, namun dipaksakan juga sebagai suatu cara mendapatkan penyembahan total pada antikristus ya, atau setan, Wahyu 13. Kemudian ada perang Armageddon, datangnya angkatan bersenjata dari segala bangsa akan berkumpul di lembah Armageddon untuk menyerang Yerusalem sebagai pernyataan amarah yang dahsyat terhadap Allah ya. Atas anjuran binatang yang besar, maka terjadi perang melawan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Nah, kembali Yesus Kristus dalam kemuliaan. Nah, tampaknya binatang tersebut akan menang ya, antikristus ya. Namun langit dan bumi terbuka di mana antikristus turun dengan laskarnya yang berkuda putih. Jangan lupa, berkuda putih di sini bukan antikristus tapi Kristus ya. Semuanya akan menjatuhkan penghakiman terhadap musuh-musuh yang menyebabkan kebergelimangan mayat-mayat lebih dari 300 km ke arah utara dan ke arah selatan ya. Konsentrasi penghakiman adalah di lembah Megiddo dan di lembah Yosafat. Kedatangan Kristus kedua kali ini disaksikan oleh setiap mata ya. Itu jelas dalam Matius 24 ayat 30, Wahyu 1 ayat 7 ya. Tuhan Yesus Kristus kemungkinan mengitari bumi sehingga memungkinkan kemuliaan disaksikan oleh seluruh dunia. Nah, perhatikan Lukas 17 ayat 24 ya. Ada dua peristiwa yang dilaksanakan Tuhan sebelum Ia kembali. Pertama, dikala Tuhan berdiri di atas Bukit Zaitun, maka bukit itu akan terbelah dua dari utara ke selatan dan membuat sebuah lembah yang besar dan banyak. Kedua, dikala perang mengamuk, 2/3 dari penduduk Israel dihancurkan, yang sisa akan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada pertobatan sejati yang akan membuat pandangan mereka terhadap Tuhan seolah-olah sebagai pembalasan dendam yang dahsyat ya. Bangsa Israel akan melihat luka-luka Tuhan, maksud luka-luka Yesus. Mereka akan mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari Nazaret, dan pertobatan massal terjadi karena kesadaran akan penolakan terhadap Tuhan Yesus telah berlangsung berabad-abad ya. Itu bisa dicek di Zakaria 12 ayat 10, pasal 13 ayat 1 dan 6 ya. Nah, bangsa Israel yang ragu, tidak mau bertobat akan dihakimi dan dibinasakan sebagai gadis-gadis yang tak beriman dari Israel ya. Nah, bangsa Israel bertobat saat kedatangan Kristus kedua kali dan menjadi kelompok inti dari anak-anak Ibrahim yang memasuki kerajaan 1000 tahun ya, dalam tubuh fana untuk turut membangun kerajaan. Nah, meskipun mereka juga akan melahirkan anak-anak yang akan memerlukan keselamatan dari Mesias, mereka akan hidup sampai kerajaan damai sejahtera berakhir sebagai umat tebusan Tuhan ya. Kemudian Kristus mengadili bangsa-bangsa yang tertinggal ya, non-Israel atau yang masih hidup. Nah, pada peristiwa kedatangan Kristus dari sorga yang disertai dengan gereja itu, maka Tuhan akan menangkap antikristus dan nabi palsu yang akan dibuang ke dalam lautan api secara serentak. Wahyu 19 ayat 20 ya. Nah, bumi akan dihancurkan dan seluruh tentara dan pengikut Kristus akan dimakan oleh burung-burung. Kemudian setan-setan dan naga dirantai. Setan dan naga akan dirantai oleh Mikael dan dibuang ke dalam jurang maut selama 1000 tahun ya. Alkitab menyatakan dalam Wahyu 20 ayat 1 ya, akan peristiwa tersebut secara khusus di ayat 2, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Nah, semua orang yang masih hidup akan diadili dalam pengadilan bangsa-bangsa dengan ukuran atau tesnya adalah respon pada Injil.
Matius 25, 31 sampai dengan 36. Itu menjelaskan secara komprehensif bahwa Yesus juru selamat. Selanjutnya mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun untuk turut melayani di sana. Semua orang tidak percaya yang masih hidup akan dibunuh dan dibawa ke tempat siksaan dan penantian sampai berakhirnya masa kerajaan 1000 tahun. Baik, itu sudah selesai tentang tribulation. Sekarang saya mau menjelaskan tentang kedatangan Kristus kedua kali ya. Nah, kedatangan Kristus kedua kali ini merupakan suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Ada banyak perbedaan pandangan mengenai doktrin tersebut, namun perbedaan tidak dapat mengurangi betapa pentingnya pengajaran doktrin ini ya. Nah, mengapa penting kedatangan Kristus kedua kali ini ya? Yang pertama itu lebih dari 300 kali doktrin disebutkan dalam Perjanjian Baru dan beberapa nats dalam Perjanjian Lama ya. Kemudian yang kedua, doktrin kedatangan Kristus dua kali merupakan kunci untuk memahami Alkitab. Misalnya untuk memahami secara tepat tentang jabatan Kristus sebagai Raja, maka harus meyakini kedatangannya kedua kali. Ketika doktrin kedatangan Kristus kedua kali merupakan pengharapan orang percaya, seperti yang dinyatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 3:2 ya. Kemudian yang keempat, itu bicara tentang doktrin kedatangan Kristus kedua kali merupakan pendorong bagi orang percaya untuk mewujudkan kehidupan Kristen yang alkitabiah. Baik, pandangan-pandangan yang terkait dengan kedatangan Kristus kedua kali ya. Pandangan post-millennialism. Secara umum diketahui bahwa golongan post-millennialism percaya bahwa kedatangan Kristus kedua kali sesudah masa kerajaan 1000 tahun ya. Nah, golongan ini berpendapat bahwa kerajaan 1000 tahun bukan suatu masa yang persis 1000 tahun, tetapi merupakan kiasan atau lambang. Nah, golongan ini juga menyatakan bahwa keadaan dunia akan menjadi lebih baik sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Namun hal ini bertentangan dengan nubuat seperti yang dijelaskan dalam Matius 24 dan 2 Petrus 3 ya, yang memberi peringatan akan adanya penganiayaan. Nah, secara singkat urutan peristiwa yang dipercaya oleh kaum ini bahwa terjadinya penyebaran Injil secara universal, kemudian dunia akan dimenangkan bagi Kristus. Lalu Kristus datang yang kedua kali, kemudian kebangkitan secara universal dan penghakiman secara universal. Jadi intinya begini. Post-millennialism menyatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu sesudah post-mil. Post-mil artinya sesudah kerajaan 1000 tahun. Kemudian yang kedua adalah amillennialism. Nah, golongan ini percaya bahwa kedatangan Kristus kedua kali adalah terjadi pada akhir periode gereja. Dan tidak ada lagi yang namanya kerajaan 1000 tahun. Diartikan kalau A itu kan artinya tidak, dan milenium itu 1000 tahun. Jadi tidak mempercayai sebenarnya adanya kerajaan 1000 tahun. Amillennialism ini sebenarnya bukan istilah yang tepat. Istilah ini memberikan kesan-kesan orang-orang amillenis adalah mereka yang tidak mempercayai adanya milenium, atau orang-orang yang mengabaikan 6 ayat pertama dari Wahyu 20 ya, yaitu bagian yang berbicara tentang pemerintahan milenium. Nah, kedua tuduhan ini tidak benar sebenarnya, meskipun memang mereka harus diakui orang-orang amillenisme itu tidak mempercayai adanya pemerintahan 1000 tahun secara harfiah ya, yang mengikuti kedatangan Kristus kedua kali. Nah, pandangan tersebut tidak mengatakan bahwa tidak adanya kerajaan 1000 tahun, tetapi penafsiran Wahyu 20 merupakan penafsiran secara alegoris. Gampangnya begini, kelompok amillenisme ini mengakui bahwa Wahyu 20 itu tidak dipahami secara figuratif, tidak dipahami secara literal, tetapi secara alegori. Jadi kerajaan 1000 tahun itu ada, tapi bukan di bumi. Itu kerajaan yang bermakna figuratif. Jadi menurut golongan amillenisme ini meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun itu telah dimulai ketika Kristus naik ke sorga, sampai sekarang merupakan periode kerajaan 1000 tahun di mana Kristus memerintah sebagai raja di sorga. Bukan di bumi. Itu maksudnya. Nah, urutan peristiwa terkait dengan kedatangan Kristus kedua kali secara singkat itu dijelaskan. Pertama, periode gereja akan berakhir dengan suatu masa krisis atau siksaan. Selanjutnya ada kemuliaan Kristus, kemudian terjadi kebangkitan dan pengadilan secara universal melalui kekekalan di alamnya. Nah, metode interpretasi atau penafsiran yang digunakan penganut Arminianisme itu ada dua. Pertama, mengalegorikan janji-janji Allah bagi Israel sebagai bangsa dan janji itu akan dipenuhi oleh gereja. Kedua, menafsirkan Wahyu 20 yang menyatakan bahwa kerajaan 1000 tahun damai melukiskan seorang yang mati dalam Tuhan di antara periode kedatangan Kristus pertama dan kedua ya. Kemudian pandangan premillennialism
Ini kaum Injil ya, saya ada di posisi ini yang berpegang bahwa kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Dan Kristus akan datang sebagai raja untuk memerintah di kerajaan damai tersebut. Ya. Nah, semua penganut premillenisme ini percaya bahwa kedatangan Kristus kedua kali terjadi setelah kedatangan Kristus kedua kali. Ya. Maksudnya kerajaan 1000 tahun terjadi setelah kedatangan Kristus kedua kali. Lamanya 1000 tahun tempatnya di bumi, pemerintahnya akan bersifat teokratis dengan kehadiran pribadi Kristus yang memerintah sebagai raja. Dan ini akan menggenapi semua janji yang digenapi mengenai Allah di dunia. Jadi jelas bahwa kedatangan Kristus kedua kali digambarkan dalam Alkitab dengan peristiwa-peristiwa yang berbeda ya. Sehingga kesimpulan dapat kita tarik bahwa kedatangan Kristus kedua kali ada 2 tahap. Pengangkatan gereja yang disebut rapture dan kedatangan Kristus kedua kali di bumi. Nah, kedatangan Kristus kedua kali itu dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7-10 itu bertujuan untuk mendirikan kerajaan di bumi. Yakni 1000 tahun damai sejahtera ya. Nah, perhatikan kronologi kedatangan Kristus kedua kali. Pertama itu terjadi penampakan yang menakjubkan di langit. Kita menjelaskan adanya penampakan di langit yang begitu menakutkan sebagaimana dijelaskan dalam Matius 24 ayat 29 ya. Kemudian Lukas 21-25. Kemudian langit terbuka dan Yesus muncul. Ya, Alkitab menjelaskan adanya langit terbuka dan Yesus muncul dalam peristiwa kedatangan Kristus kedua kali ya. Bisa dicek dalam Matius 24 ayat 30, 2 Tesalonika 1 ayat 7, dan Wahyu 1 ayat 7, juga Wahyu 19 ayat 11 ya. Kemudian ketiga, Yesus menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Itu ketika Yesus menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun, maka timbullah gempa bumi yang dahsyat. Zakaria 14 ayat 4 itu. Sampai dengan 8. Kemudian Yesus menuju kota Petra dan Bosra di Edom. Nah, Yesus pergi ke Edom untuk mengumpulkan sisa-sisa Israel yang sedang tersembunyi. Dengan diiringi malaikat-malaikat yang suci, jemaat dan sisa Israel, Kristus berjalan menuju Harmagedon. Itu Yesaya 34 ayat 6, kemudian pasal 63 ayat yang ke-1. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kedatangan Kristus kedua ini sangat berbeda dengan kedatangannya di udara. Ya. Perbedaan itu merupakan bukti untuk memperkuat adanya 2 tahap kedatangan Tuhan. Baik, kita perhatikan metode interpretasi untuk kedatangan Kristus kedua kali. Golongan tafsir untuk kedatangan Kristus kedua kali mencakup sistem aspek. Pertama itu interpretasi yang dipegang ialah sederhana, literal, normal, historical, gramatikal, dan kontekstual. Yang kedua itu Wahyu 20 ditafsirkan sebagai sungguh-sungguh akan terjadi, ditafsirkan secara literal normal. Yang ketiga, pengangkatan gereja sungguh diyakini akan terjadi meskipun terdapat beberapa pandangan. Nah, ada beberapa pandangan tokoh-tokoh Kristen tentang kedatangan Kristus kedua kali dalam kaitannya dengan milenium ya. Pertama itu Oswald Alice, tokoh Amillennialism, yang menyatakan bahwa premillennialism dianut secara luas oleh gereja yang mula-mula, namun berapa luas tidak seorang pun yang tahu, namun tekanan di mana banyak pengikutnya berikan telah menimbulkan berbagai pertentangan terhadapnya, telah diganti secara luas oleh pandangan rohania dari Agustinus. Selanjutnya Alice berkata, baru pada awal abad yang lampau, pendapat ini menjadi sangat berpengaruh dalam masa modern. Populasinya makin bertambah dan tuntutan yang sering dibuat ialah kebanyakan pemimpin Injil di gereja masa kini adalah penganut paham premillennialism. Kedua, Whitby. Whitby ini seorang premillennialism ya, yang luar biasa, mengatakan bahwa paham ini dianut oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh ortodoks. Paham ini dianut oleh gereja timur seperti Papias dari Pirgia, Nepos dari Mesir, Apollonaris dari barat, Methodius dari selatan, Cyprianus Victorianus dari Jerman, Tertullus dari Afrika, Lactantius dari India dan Konsil Nicea. Ketiga itu Philip Sepp menyatakan keberadaan golongan Amil dan Pottsmill dalam sejarah tidak bisa dibantah dan sudah bersifat universal. Nah, Philip mengatakan pokok yang paling menarik dari dalam eskatologi sebelum Konsil Nicea adalah keutamaan paham
Milenialisme, atas kepercayaan bahwa Kristus akan memerintah secara kelihatan oleh manusia dalam kemuliaan di bumi dengan orang-orang saleh yang bangkit selama masa 1000 tahun sebelum kebangkitan dan pengadilan umumnya. Keempat, Harnak. Harnak ini menyatakan doktrin tentang kedatangan Kristus kedua kali dan kerajaan itu telah muncul sebegitu awal ya, sehingga harus diragukan apabila paham itu tidak merupakan bagian hakiki dari agama Kristen. Kelima itu eksponen Premil. Eksponen Premil itu membagi pandangan ini menjadi memberi petunjuk dalam 3 hal. Yang pertama disebut tokoh premilisme abad 1. Siapa itu? Oh, banyak sekali ya. Ada Andreas, ada Filipus, Thomas, Yakobus, Yohanes, Matius, Aristio, Yohanes Presbyteros. Nah, semuanya dikutip oleh Papias yang menurut Irenaeus adalah murid dari Rasul Yohanes dan teman dari Polikarpus ya. Kemudian kita lihat ada tokoh-tokoh premilisme di abad kedua. Tokoh-tokoh penganut paham ini adalah tokoh-tokoh gereja yang kuat di abad kedua ya. Yakni siapa? Bapak-bapak gereja ya. Kemudian di abad ketiga, tokoh-tokoh premilisme di abad ketiga itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh gereja yang menganut paham premil ya. Cyprian, kemudian Nepos, kemudian Korakion, Victorion. Tokoh-tokoh yang paling tegas mendukung premil itu Clement, Justinus Martin, Tertianus, dan Irenaeus. Nah, kita perlu juga melihat ada antagonisme terhadap premil yang dimulai dengan penjelasan tentang kebangkitan premil. Nah, perjuangan kaum reformis itu merupakan suatu awal dari kebangkitan konsep premil. Panggilan mereka untuk kembali kepada sola scriptura dengan metode penafsiran literal telah membuka kembali basis bagi premilisme. Hal ini adalah awal gerakan kembali kepada asas yang dianut oleh bapak-bapak gereja mula-mula ya, yang diselewengkan oleh Origen dan Agustinus di abad ketiga dan abad keempat. Kemudian di abad ke-9 di Amerika terdapat 360 ekspositor, pengkhotbah ekspositori ya, yang terpemimpin dalam 11 denominasi yang tulis-tulisnya menunjukkan bahwa mereka mengajarkan konsep premilisme. Dan ada 470 orang penulis dan pendeta di Eropa yang menguraikan tentang premil. Ya, jelas ya, para ekspositor itu terkenal dalam bidang-bidangnya seperti Bengel, Steele, Alport, kemudian Lang, Mayer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita perhatikan sebab-sebab antagonisme terhadap premil ini. Dasar pemikiran sekolah teologia dan filsafat Alexandria yang dipimpin oleh Clement dari Alexandria dan diteruskan kepada murid-muridnya terutama Origen mempopulerkan metode penafsiran alegori ya. Origen inilah yang mempunyai pengaruh luas terhadap dunia teologi baik dari segi positif maupun dari segi negatif ya. Nah, kebangkitan formula yang lebih sistematik dengan ajaran-ajaran palsu seperti gnostisisme, asketisisme dan docetisme ya, paham ini membuahkan sinkretisme ajaran Kristen di mana diterimanya sebagai ajaran Alkitab secara literal ya, tapi dikawinkan dengan paham-paham di atas menolak kenyataan bahwa materi itu baik dan real, tidak jahat dan tidak semu. Masa depan yang begitu adil dan makmur mustahil terjadi di bumi. Apa sih sebenarnya tujuan dari kedatangan Kristus kedua kali? Mengalahkan antikristus dan bangsa-bangsa yang berkumpul di Harmagedon ya. Nah, terjadinya perang Armageddon, perang ini terjadi antara Kristus dengan Antikristus. Kristus akan turun langsung dari surga dan berperang melawan Antikris di sebuah tempat disebut Armageddon. Kristus akan memenangkan peperangan tersebut. Nah, Kristus berperang itu mengalahkan Tritunggal mesum, yaitu setan, Antikristus, dan nabi-nabi palsu yang ada dalam peperangan Armageddon. Nah, peperangan ini menangkan secara gilang gemilang oleh Kristus dan saleh-salehnya iblis dan sekutu-sekutunya dirantai ya, dan dicampakkan ke dalam jurang maut untuk 1000 tahun lamanya. Kemenangan besar ini kemudian menjadi awal pendirian kerajaan 1000 tahun ya, oleh Kristus di bumi dengan pusat pemerintahan di kota Yerusalem, negeri Israel. Nah, dari sini Kristus bersama dengan para salehnya menata kembali bumi yang gersang dan porak-poranda akibat murka Allah terhadap iblis dan seterusnya di sepanjang tribulasi. Penataan ini selanjutnya akan melahirkan kebenaran dan damai sejahtera di seluruh dunia. Nah, setelah genap masanya, yakni 1000 tahun, akan ada kebangkitan dan penghakiman terhadap orang-orang yang tidak percaya di sepanjang zaman ya. Nah, peristiwa itu menyusul pemberontakan iblis di penghujung kerajaan 1000 tahun damai.
vonis pengadilan Kristus di Tata Putih adalah pencampakan para terdakwa ya ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kemudian kita memasuki kekekalan abadi bersama Allah di sorga untuk selama-lamanya. Yang kedua itu mengumpulkan kembali, membaharui dan memulihkan umat Israel yang setia. Alkitab menyatakan bahwa dalam Yeremia 24 ayat 6, maka aku akan mengarahkan umatku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Yeskiel 11 ayat 17 berkata, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Tuhan akan mengumpulkan umat Israel. Ketika ia datang kembali, ia akan menampakkan diri kepada sisa-sisa umat Israel yang sedang bersembunyi. Kemudian yang ketiga, menghakimi dan menghukum umat Israel yang tidak setia ya. Nah, Alkitab menjelaskan dalam Roma 11 ayat 25, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti tidak tertulis, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub 27:28, dan inilah perjanjian dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Sebab umat Israel yang setia kepada Tuhan akan diselamatkan, namun Israel tidak akan setia dan akan dihukum. Selanjutnya tujuannya adalah memisahkan domba dan kambing ya. Tuhan akan memisahkan antara domba dan kambing. Kambing itu siapa? Yang memakai tanda binatang itu ya. Domba akan ditempatkan di sebelah kanannya, mereka akan diberikan kerajaan, yaitu masuk dalam kerajaan 1000 tahun ya. Kambing akan ditempatkan di sebelah kirinya, mereka akan dimasukkan ke tempat siksaan yang kekal. Matius 25 31 sampai dengan 45. Jangan lupa loh. Ini peristiwa di kedatangan Kristus kedua kali ya. Kemudian yang kelima itu adalah mengikat setan atau iblis ya. Salah satu hal yang menjadikan kerajaan 1000 tahun penuh dengan kedamaian, kenapa? Ditangkapnya iblis atau setan dan diikat selama 1000 tahun. Sesudah itu dia akan melemparkan iblis ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut untuk memeteraikannya di atasnya supaya iblis tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun ya. Kemudian yang keenam, membangkitkan orang-orang kudus dari zaman perjanjian lama dan masa tribulasi. Orang-orang kudus zaman perjanjian lama itu yang mati saat dalam tribulasi dibangkitkan. Jangan lupa, siapa orang-orang kudus PL yang mati saat tribulasi dibangkitkan? Di orang kudus dalam PL itu kebangkitannya kapan? Ada khusus. Nanti kebangkitan dalam masa tribulasi. Nah, Tuhan menyatakan memiliki agenda yang terpisah dengan orang kudus dalam perjanjian lama dan orang kudus dalam perjanjian baru. Itu jangan dikaburkan. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya dan pada waktu kedatangannya. Nah, orang kudus PB itu akan dibangkitkan kapan? Waktu rapture. Sedangkan orang kudus PL kapan? Dalam masa tribulasi. Sebelum kerajaan 1000 tahun terjadi. Jadi salah satu member daripada milenium itu orang PL yang dibangkitkan. Kemudian menghakimi antikristus dan kroni-kroninya. Kristus akan menghakimi antikris atau binatang itu ya. Nabi palsu, setan dan pengikut antikristus memakai tanda binatang ya. Dan pengikut Tuhan yang memakai tanda anak domba. Antikristus dan nabi palsu akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang ya. Iblis atau setan akan diberikan bonus waktu sekitar 1000 tahun, tetapi Kristus akan mengikat mereka dan melemparkannya ke dalam jurang maut, dan di akhir masa milenium mereka akan dilepaskan kembali untuk sedikit waktu. Kemudian yang ketujuh, memulai kerajaan 1000 tahun damai bumi. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang sangat indah, di mana secara geografis diperbaharui kembali seperti sedia kala, seperti awal diciptakan. Tidak ada lagi yang hanya hidup beberapa hari atau yang tua yang tidak mencapai umur suntuk.
Yesaya 65 ayat 20 perhatikan. Yesaya 65 ayat 20 perhatikan. Saya ulang-ulang terus loh nih ya. Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau yang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati, perhatikan, siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak akan mencapai umur 100 tahun, ya, akan dianggap kena kutuk. Saya ulangi ayat ini ya. Ini jarang diungkapkan oleh dosen ataupun juga pendeta. Matius 65 ayat 20. Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi yang tidak mencapai umur 100 tahun kena kutuk, yang mati umur 100 tahun dianggap muda. Serigala dan domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat yang berlaku busuk pada masa kerajaan 1000 tahun. Kenapa Yesaya 65 ayat 25 berkata, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak akan ada berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, Yerusalem, itu ya firman Tuhan. Raja pada zaman kerajaan 1000 tahun itu siapa? Yesus Kristus. Dialah yang menjadi raja yang tertinggi. Nah, sebagai kesimpulannya, mungkin ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya. Observasi final menunjukkan bahwa kedatangan Kristus kedua kali secara premillennialisme. Artinya posisinya itu premil. Bahwa kerajaan 1000 tahun itu didahului dengan kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali adalah literal advent, kedatangan normal. Ini berarti bahwa kedatangannya harus dengan tubuh kelihatan, yang real. Bukan samar-samar ya. Kedatangan Kristus kedua kali ini penting atau perlu. Nah, kedatangan Kristus kedua kali itu kenapa begitu penting? Karena masih banyak nubuatan yang belum digenapi. Ada nubuatan yang jelas sekali, setidaknya itu ada 29. Kok bisa begitu? Iya. Contohnya Tuhan akan datang kembali. Belum digenapi, orang mati akan mendengarkan suaranya. Yesus akan melayani hambanya yang menantinya. Yesus akan kembali ke dunia lagi. Ke atas Bukit Zaitun, di mana ia terangkat waktu naik ke surga, demikian ia akan datang. Yesus akan datang dengan nyala api, di awan-awan dari langit dengan kuasa dan dari kemuliaan, dan berdiri di bumi. Yang ketujuh, saleh-salehnya akan kembali bersama dia. Kedelapan, semua mata akan melihat dia. 9, Yesus akan menghancurkan Antikris. 10, bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan mengadili mereka. 11, Yesus akan duduk pada tahtanya. 12, Yesus akan memiliki tahta Daud. 13, pemerintahan kerajaan 1000 tahun akan terjadi di bumi. 14, Yesus akan memiliki suatu kerajaan. 15, Yesus memerintah kerajaan 1000 tahun bersama-sama saleh-salehnya. 16, segala raja dan bangsa akan melayani. 17, kerajaan-kerajaan dunia akan menjadi kerajaannya. 18, bangsa-bangsa akan berkumpul kepadanya. 19, setiap lutut akan bertelut dan mereka akan datang menyembah Sang Raja. 20, Yesus akan membangun Zion. 21, tahtanya akan berada di Yerusalem. 22, rasul-rasul akan duduk di atas ke-12 tahta mengadili ke-12 suku Israel. Yesus akan memerintah segala bangsa. Yesus akan memerintah dengan penghakiman dan keadilan. Bait Allah, Yerusalem akan dibangun kembali. Kemuliaan Allah akan datang ke Yerusalem. Padang belantara akan menjadi ladang yang berbuah banyak. Padang pasir akan berbunga sebagai mawar. Ada perhentiannya, akan bercahaya mulia. Nah, itu semua bicara tentang nubuatan-nubuatan yang belum digenapi. Jadi dipastikan tidak Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Dengan demikian rapture pasti terjadi. Nah, program kerajaan kepada Israel itu begitu jelas dinubuatkan, belum pernah dipenuhi. Sehingga kedatangan Kristus dua kali sebagai raja di atas segala raja, di atas tahta Daud sebagai Mesias itu mutlak sifatnya. Absolut. Nah, mempercayai kedatangan Kristus dua kali itu akan lebih visible atau kelihatan merupakan manifestasi penuh kepada seluruh dunia.
secara yang dilihat mata atau tiap insan. Itu jelas dalam Matius 24 ayat 30, Kisah Rasul 1 ayat 11, Wahyu 1 ayat 7 ya. Nah, manifestasi universal ini disertai dengan manifestasi atau penyataan kemuliaan. Nah, pengajaran praktis yang dapat kita tarik dari kedatangan Kristus kedua kali adalah kedatangan Kristus digunakan secara luas sebagai basis pengajaran dan teguran-teguran. Teguran seperti apa sebenarnya? Oh, banyak sekali. Saya mencatat di sini ada 35. Teguran untuk waspada, teguran untuk hidup dalam dedikasi yang produktif, teguran untuk bertobat, teguran untuk setia, teguran untuk tidak malu karena Kristus, teguran untuk menentang keduniawian, teguran untuk hidup tenang, tetap sabar, mengalahkan kedagingan, tulus, hidup suci dalam hal praktis, melakukan penggembalaan dengan setia, taat kepada nasihat rasul-rasul, hidup sebagai gembala yang suci, tetap tinggal dalam Kristus, hidup dalam kesalehan, hidup tahan atas pencobaan dan ujian iman, rela menanggung derita bagi nama Tuhan, membentuk hidup rohani yang luhur, hidup saling mengasihi sebagai saudara, selalu mengingat kewarganegaraan yang ada di sorga, memiliki kasih kepada kedatangan Kristus kedua kali pertebal, melakukan penantian akan Dia, memegang teguh pengharapan sampai pada akhirnya memasuki penghakiman yang tergesa-gesa, meyakinkan bahwa Kristus akan menyelesaikan tugasnya, memahami adanya pahala yang akan datang, meyakinkan murid-murid akan bersuka cita, menghibur rasul-rasul yang ditinggalkan Yesus Kristus, mengindahkan pengalaman anugerah dan jaminan tak bercelah, penghakiman bangsa-bangsa yang hidup di dunia, pengajaran tentang penyempurnaan kebangkitan bagi saleh-salehnya, teguran untuk penghiburan, teguran untuk saleh-saleh, yang terakhir teguran untuk memproklamirkan pada meja perjamuan Tuhan. Nah, ini yang paling penting kita di saat ini. Sebagaimana jelaskan dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, saya kira presentasi saya cukup pada malam ini. Selanjutnya saya serahkan kepada the best host kita untuk memberikan atau memandu kita dalam tanya jawab ya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Hanas yang sudah membawakan materi. Tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dipersilakan menanyakan secara langsung. Silakan yang mau bertanya. Ya, boleh bertanya. Ya, silakan, Neta Evan. Ya, terima kasih Pak Dr. Hanas. Mungkin saya terlewatkan tadi mengenai kronologi kedatangan. Apakah tribulum atau masa siksaan itu terjadi sebelum parusia atau setelah parusia masa tribulum itu terjadi? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, kalau kita perhatikan secara kronologi ya, ini kan bicara tentang kronologi. Kronologi itu kemarin dan hari ini itu maksudnya hari Senin dan hari Rabu, sekarang kan hari Rabu ya. Saya menjelaskan bahwa bicara tentang rapture ya, itu tidak bisa terpisah dengan milenium. Gitu kan? Nah, kalau rapture itu ada 4 setidaknya. Yang pertama, pre-tribulation rapture view, pandangan yang menyatakan bahwa Yesus datang di angkasa ya, sebelum tribulasi. Kemudian mid-tribulation rapture view, yang menyatakan bahwa Yesus datang di tengah-tengah tribulasi. Yang keempat, bicara tentang post-tribulation rapture view, bahwa Yesus datang di akhir tribulasi. Yang keempat, partial rapture view, bisa terjadi di awal tribulasi, bisa di tengah, bisa di akhir, ataupun juga dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itu bicara tentang rapture. Kemudian milenium.
post-mill, amil, premill. Gitu kan? Nah, kalau post-mill mengakui bahwa post-mill, kedatangan Kristus itu terjadi setelah milenium. Amil bukan tidak mengakui kerajaan 1000 tahun, tapi mengakui kerajaan 1000 tahun, tapi kerajaan 1000 tahun itu kapan? Kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi. Jadi Wahyu 20 itu dipahami secara figuratif, bukan secara literal. Kemudian premil itu menyatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu sebelum milenium. Nah, saya ada pada posisi pre-tribulation rapture view dan pre-millenism. Artinya mempercayai bahwa Yesus datang sebelum tribulasi dan kerajaan 1000 tahun itu terjadi sebelum kedatangan Kristus kedua kali berakhir. Gitu ya. Nah, kalau bicara kronologinya seperti apa? Kronologinya seperti ini. Rapture dulu, baru kedatangan Kristus kedua kali. Ini bicara Kifo, ini bicara di bumi. Kalau rapture itu bicara tentang di udara. Nah, setelah rapture itu apa yang terjadi? Dimulailah namanya tribulation atau tribulum itu. Selama 7 tahun. Dibagi menjadi 2 babak. 3,5 tahun pertama dengan 3,5 tahun kedua. Mengapa perlu dibagi? Karena babak kedua ini lebih dahsyat dibanding dengan babak pertama. Di akhir daripada tribulation ini ada perang Harmagedon. Dan Kristus datang untuk memenangkannya. Kemudian dimulailah yang namanya milenium. Shalom. Yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Nah, hari Jumat kita akan bicara tentang milenium dan kekekalan. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Evan. Mungkin ada yang mau dikomentari lagi, silakan. Nah, Pak, karena ketika saya baca beberapa buku, ada yang punya pemahaman tentang kedatangan yang kedua itu adalah sebuah peristiwa tunggal, di mana Yesus datang dan orang-orang saleh itu bertemu di udara yang parousia, kan? Iya. Jadi itu disebut supaya tidak overlap, gitu ya. Tidak overlap itu kedatangan Kristus kedua kali itu dibagi 2 sebenarnya. Di udara itu yang disebut dengan tunggal, sehingga terjadi rapture. Kemudian di bumi, ini yang disebut together, bersama-sama, yaitu orang salehnya. Tapi yang together ini di bumi ini, di Bukit Zaitun, di Yerusalem, itu nanti setelah yang terjadi rapture. Kepentingannya berbeda, Pak. Kepentingan pertama, kalau pengangkatan di udara ini, ada yang disebut, ada yang menyatakan itu adalah sorga, karena Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dikatakan juga Tuhan turun dari sorga. Kalau dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dia. Nah, ada kepentingan di dalam masa 7 tahun ini, Pak. Kepentingannya itu penghakiman bagi orang percaya, bukan bicara lagi tentang sorga neraka, tapi penghakiman ini penghakiman bagi-bagi mahkota yang akan dipersembahkan di kaki Yesus dan mendapatkan reward untuk area kewibawaan dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Jadi disebut pemerintahan Kristus atau di Bema, begitu ya. Nah, di sini juga terjadi pernikahan dengan anak domba. Artinya apa? Pernikahan itu bukan pernikahan biologis, tapi pernikahan itu kan artinya apa? Penyatuan selama-lamanya dan tak akan terpisahkan lagi. Nah, kalau sekarang ini gereja dan Kristus kan terpisah. Gereja sebutlah di sorga, walaupun dia itu roh, ya, Kristus itu roh. Tapi saat ini gereja belum bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Gitu ya. Nah, dalam kedatangan Kristus di bumi, atau yang disebut dengan second coming. Jadi sebenarnya second coming itu
lebih cocok atau lebih tepat kalau diterjemahkan atau dikaitkan dengan kedatangan Kristus kedua kali di bumi, bukan rapture. Nah, istilah yang paling cocok sebenarnya kebetulan ini adalah skripsi saya ya. Itu bukan parousia tapi harpazo. Harpazo. Kenapa? Karena parousia itu digunakan bukan hanya bicara tentang kedatangan, ini bicara tentang kedatangan, tetapi tidak spesifik bicara tentang rapture. Tapi kalau harpazo itu diterjemahkan sebagai take to by force atau snatch away. Jadi mengambil dengan kekuatan, mencuri atau menculik. Tidak ada sesuatu yang bisa mengganjal merintangi peristiwa tersebut. Itu lebih cocok harpazo. Dalam 1 Tesalonika 4 itu dipergunakan istilah harpazometa dari akar kata harpazo. Gitu ya. Nah, kalau kedatangan Kristus kedua kali di bumi ini, sebenarnya itu tadi saya menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kepentingan kifo itu ya. Kifo itu kan lebih mudah dipahami sebagai apa? Keempat, kedatangan Kristus kedua kali. Nah, itu di mana terjadinya itu? Di bumi. Ya, terima kasih. Hanya Pak Anas. Ya, silakan Pak Yatun. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Pertanyaan saya berkaitan dengan penjelasan Pak Anas tadi mengenai perang Armageddon, kemudian juga dijelaskan tadi tentang bagaimana perang dunia ketiga diperkirakan akan terjadi, di mana Rusia akan bekerja sama dengan Iran dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kalau kita melihat Armageddon itu kan adalah suatu wilayah, suatu daerah di Israel. Kalau kita dari Tel Aviv menuju Yerusalem, kalau kita pakai mobil sekitar 40 menit, kita akan lihat di sebelah kiri itu adalah lembah Armageddon. Gitu. Nah, disitulah diperkirakan akan terjadi peperangan yang seperti Pak Anas gambarkan adalah perang Armageddon. Namun kalau kita lihat perkembangan kontemporer di mana bangsa-bangsa, negara-negara mengembangkan sekarang senjata nuklir, ya, Cina mengembangkan nuklir, Korea Utara mengembangkan nuklir, Rusia, kemudian juga Iran, ya, dan dari situ kita melihat bahwa perang dunia ketiga ini akan terjadi perang nuklir, Pak. Karena Australia juga itu kan kita khawatir sekarang Indonesia, karena Indonesia adalah berada pada lintas perang nuklir antara Australia dan Cina. Begitu. Jadi kemungkinan besar itu akan terjadi perang nuklir. Nah, kalau itu terjadi, dan memang secara faktual kontemporer terjadi demikian, dan kita kaitkan dengan perang Armageddon yang tadi disampaikan oleh Pak Hanas, bagaimana mungkin Rusia dan sekutunya itu bisa berperang dan masuk di Israel untuk bertempur di perang Armageddon, gitu ya. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah itu adalah perang yang hanya sekedar artificial, gitu, artinya perang-perangan begitu, yang boleh saya katakan sebagai, katakanlah itu sebagai alegori ataupun figuratif sebagaimana yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 16 ayat 16 ya, di Armageddon itu. Apakah di pasal 16 itu adalah peperangan yang memang betul-betul peperangan faktual atau peperangan spiritual gitu. Jadi apakah semua itu akan terjadi, sementara kalau kita lihat perkembangan kan itu sepertinya tidak paralel gitu. Jadi perkembangan senjata nuklir dan perkembangan perang Armageddon yang dikatakan tadi dikaitkan dengan pasal 16 kitab Wahyu itu tidak paralel jadinya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pengertian yang jelas dari perang Armageddon yang akan terjadi seperti digambarkan oleh Pak Anas tadi sebelum terjadinya milenium gitu. Jadi itu pertanyaan pertama, yang kedua nanti setelah dijawab. Terima kasih Pak Anas. Terima kasih Pak, satu penyampaian yang sangat baik. Statement saya pertama, wah dunia belum berakhir dan sejarah tetap dalam rancangan kedaulatan Allah yang tidak terbatas. Artinya apa yang kita lihat sekarang belum merupakan akhir, sehingga tidak bisa ditentukan apakah paralel atau tidak. Karena sejarah belum berakhir dan peristiwa tentang rapture juga belum terjadi. Itu yang pertama.
Yang kedua, dalam logika sederhana saja, apakah ada pemantik dari nuklir ini nanti? Apakah ada pengendali dari nuklir ini? Sangat mungkin. Semua negara bisa menciptakan nuklir, tapi dipastikan juga ada nanti pengendali dari nuklir itu. Dengan demikian, perang nuklir ini pasti akan terjadi. Kira-kira begitu toh? Nah, yang ketiga, terkait dengan Rusia yang akan datang ke Harmagedon, sampai hari ini memang belum ada penafsiran. Saya sebagai orang Injili menemukan bahwa itu bermakna figuratif, tapi itu bermakna literal. Betul-betul Rusia akan ada di situ bersama dengan sekutunya. Di mana? Di perang Harmagedon, di tempat di Israel yang saya bahas tadi itu. Di tiga hal yang saya mau sampaikan. Pertama adalah apa yang kita lihat sekarang bukan merupakan final, tapi sejarah terus berjalan dan dunia belum berakhir. Artinya semua sejarah akan tetap ada dalam kedaulatan Allah karena dia pengendali daripada sejarah itu kan. Nah, yang kedua terkait dengan nuklir, ya kalau ada nuklir ataupun sebutlah semua negara-negara sedang berupaya untuk memiliki itu sehingga terjadi perang nuklir, maka yang bisa saya katakan juga nanti pasti akan ditemukan bagaimana mengendalikan nuklir itu. Nah, mengendalikan nuklir itu. Jadi dengan demikian sampai hari ini saya belum menemukan ada tafsiran simbolik terhadap peristiwa itu. Itu peristiwa yang real. Kenapa kok perang-perang lagi sih? Nah, seolah-olah gitu kan. Kok perang-perang lagi sih ceritanya? Bukankah Yesus sudah datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya? Iya. Begini, Pak. Makanan itu manis setelah dimakan. Makanan itu pahit setelah dimakan. Hanya dengan merasa, orang bisa berkeyakinan bahwa itu manis dan itu pahit. Saya tidak bermaksud membesar-besarkan Kristus. Tapi kapan Yesus diketahui? Dengan mata telanjang. Secara real. Oleh orang-orang yang menolaknya. Oleh orang-orang yang menentangnya. Terutama Israel. Bila pembuktian tentang kehebatan dan kekuasaan Kristus itu. Yang mengalahkan antikristus itu tidak dibuktikan. Dan untuk memulai kerajaan 1000 tahun damai. Kristus menunjukkan otoritas, wibawa, dan kuasanya. Sebagai pribadi yang betul-betul berdaulat atas segala-galanya. Bahwa Kristus itu dari dulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Ya, tidak berdusta. Jadi, apa yang terjadi dalam peristiwa tribulasi itu, ya, bukan sesuatu yang dirancang tiba-tiba, tapi itu semua ada dalam master plan Tuhan yang susah dipahami, dimengerti oleh manusia. Dan bahasanya itu kohesif. Kohesif itu artinya saling terkait satu dengan yang lainnya. Bukan hanya komprehensif menyeluruh, tapi saling terkait. Jadi peristiwa tribulasi itu bukan peristiwa sisipan. Peristiwa tribulasi itu bukan peristiwa orang Manado bilang apa? Prong-prong. Prong-prong itu apa? Bunga-bunga. Ataupun sesuatu yang sebenarnya tidak signifikan. Bukan. Tribulasi itu sangat signifikan karena ada tujuan maksud tertentu dari tribulasi itu. Gitu ya. Jangan lupa kebangkitan orang PL itu adalah masa tribulasi. Begitu ya. Dan setelah itu kita memasuki yang namanya milenium. Buat teman-teman yang tidak sepaham, I think it's okay ya. Karena akan discuss itu dalam artian begini. Kita menajamkan, manusia itu kan menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Yang mungkin pertama sudah diterima tentang Wahyu 20 itu ya, sebagai peristiwa yang real. Kerajaan 1000 tahun yang terjadi di bumi. Gitu ya. Terus yang kedua, bicara tentang gereja. Saya sampai hari ini masih berkeyakinan Israel itu bukan gereja. Gereja itu bukan Israel rohani. Wah, ini lebih tajam lagi nih. Gereja itu bukan Israel rohani. Israel rohani itu adalah orang Israel yang DNA-nya Israel yang terima Yesus. Tapi gereja itu body of Christ, church, believers.
memangnya kenapa kok perlu dipisah-pisah? Ada apa? Ada apanya memang? Bukan mau dipilah-pilah. Karena pengantin Kristus itu hanya gereja. Jadi yang memerintah bersama dengan Yesus itu dalam kerajaan 1000 tahun bukan orang-orang PL. Yang saleh mati syahid sekalipun. Beda. Yang akan memerintah only body Christ. Siapa body Christ itu? Dari Yesus bangkit dari antara orang mati sampai dia datang. Itu yang disebut dengan body Christ. Kok bisa begitu? Iya. Bisa dikatakan tokoh PL itu enggak enak ngomongnya kalau kita berkata disqualified. Itu terlalu berlebihan. Tapi orang PL itu memang tidak mendapat porsi. Itu bahasa saya yang paling sederhana ya. Saya nggak tahu lagi menggunakan bahasa yang lebih lembut, lebih elok seperti apa. Mohon maaf. Orang PL itu tidak punya porsi untuk rapture. Orang PL itu tidak punya porsi untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak punya porsi dia. Yang punya porsi siapa? Body Christ. Church. Atau gerejanya. Walaupun itu sesuatu yang misteri dalam perjanjian lama. Karena tidak diungkap secara jelas. Walaupun kejadian 3:15 itu sudah bicara tentang proto-evangeliumnya. Terima kasih. Ya. Masih boleh tanya? Boleh. Silakan Pak. Yang kedua. Terima kasih. Yang kedua Pak, tadi disinggung juga tentang antikris ya, antikristus ya. Nah, kita lihat juga sekarang perkembangan ya, bahwa ada penyatuan agama-agama, ada upaya penyatuan agama-agama yang dikoordinir oleh, kalau kita beberapa video yang beredar ya, di mana Paus pernah menyatakan bahwa dialah sendiri sebagai antikris ya, sebagai antikristus, dan ada beberapa video juga yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang seperti dia katakan sebagai antikristus itu tampak ya, ada. Nah, dikaitkan dengan upaya sekarang adanya penyatuan agama, di mana baru-baru ini juga dilakukan pertemuan antara agama-agama di dalam rangka dengan alasan utama adalah demi terciptanya perdamaian dunia. Maka untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara agama yang justru menjadi masalah utama terjadinya pertumpahan darah di berbagai tempat, maka perlu diadakan suatu penyatuan agama-agama, dan itu diprakarsai oleh Paus. Dan sangat jelas itu ada kaitan dan paralel dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu, bahkan ada satu agama yang akan memerintah, yang akan menjadi satu panutan ya bagi umat manusia di dunia ini. Dan kemudian di situ dikaitkan dengan akan dimasukkannya chip 666 ya, karena tanpa chip juga tidak boleh orang melakukan transaksi bisnis misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat sekarang perkembangannya sepertinya paralel gitu. Karena apa? Misalnya sekarang kita disatukan ya, identitas KTP, kemudian NIK-nya dan NPWP dan lain sebagainya, sehingga data kita terhimpun pada sesuatu hal yang dengan mudah untuk kita, misalnya hanya dengan menggunakan kartu atau apapun, dengan chip itu kita bisa melakukan transaksi atau kegiatan-kegiatan apapun. Dan bukan tidak mungkin hal ini berkembang sebagaimana yang sekarang di Amerika terjadi adalah pembuatan chips yang memang sudah diterapkan pada tubuh manusia, itu sudah dipraktekkan begitu. Nah, dikaitkan dengan antikristus. Nah, apakah yang saya katakan ini sejalan dengan pemikiran Pak Hanas bahwa antikristus itu adalah Paus dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam Alkitab itu sangat paralel, misalnya dengan 666 dan lain sebagainya, itu merupakan satu alasan yang dapat diterima? Ya, ada 3 pertanyaan sebenarnya ya.
Yang pertama tentang antikris. Ya memang ini menjawabnya harus hati-hati. Saya juga menjawabnya dengan tenang. Yakin pikiran saya ini tidak pembelajaran, akan. Pak. Ya. Jadi jawaban kita belajar, bukan menghakimi. Kita tidak menghakimi, ya, tetapi kita belajar di dalam konteks pembelajaran. Jadi bukan menghakimi, nggak apa-apa. Kita belajar, ya. Jadi memang harus menjawab dengan hati-hati. Kemudian juga dipastikan saya tidak akan menabrak konsep-konsep yang saya sudah paparkan di 10 pertemuan pertama, kemudian 9 pertemuan kedua, dan hari Jumat pertemuan terakhir ya. Bahkan di mungkin sekitar 20-30 webinar sebelumnya terkait dengan teologi sistematika. Karena kristologi saja itu pernah kita bahas 10 kali. Saya masuk lagi ya. Terima kasih untuk kesabarannya. Ya, saya ulangi lagi. Secara khusus di STT Batra Josias dalam kerjasama webinar ini, saya sudah menyampaikan pertemuan ini yang ke-9, dan hari Jumat merupakan pertemuan terakhir untuk seluruh teologi sistematika ya. Sebelumnya webinar saya sudah membahas kristologi 10 kali, soteriologi spiritual life juga 10 kali, dan eskatologi juga 10 kali, jadi 30 kali. Jadi totalnya setidaknya ini kita membahas 50 kali. 50 kali pertemuan kali 2 jam. Itu berarti 100 jam. 100 jam ya. 100 jam pertemuan dipastikan saya tidak akan nabrak ataupun juga melanggar ataupun juga bertentangan dengan teologi yang sebelumnya saya sampaikan di 49 kali di awal. 48 kali di awal, kan ini pertemuan yang ke-49. Begini, nanti akan lahir gereja ekumeni, tapi bukan gereja ekumeni yang sekarang. Kalau gereja yang ekumeni sekarang itu adalah gereja tubuh Kristus yang ingin menyatukan iman. Nah, yang muncul nanti namanya gereja ekumeni. Ini di dalam pelajaran eskatologi. Gereja ekumeni itu apa? Gereja yang dikatakan oleh Pak Edwin tadi itu penekanannya lebih kepada humanistik, lebih kepada penyatuan yang bukan menekankan tentang Yesus Kristus, tapi ekumeni, kesatuan beragama, bukan kesatuan beriman kepada Yesus Kristus. Nah, di negara-negara Western itu sudah mulai muncul ya. Adanya perendahan terhadap kewibawaan otoritas Alkitab dengan mengusung kemanusiaan. Ingat bahwa kemanusiaan itu tidak lebih penting. Jika, mungkin bahasa yang tepatnya begini, kemanusiaan itu tidak bisa distandarkan dengan Alkitab. Hukum Alkitab itu menurut Alkitab itu sendiri harus di atas kemanusiaan. Bukan berarti kemanusiaan itu bertentangan dengan Alkitab, tetapi otoritasnya itu harus ada di atas. Alkitab itu harus ada di atas, bukan di bawah. Nah, ketika kita bicara tentang human, kemanusiaan, maka itu bicara hak asasi. Ketika kita bicara hak asasi, maka dia akan berani nabrak kebenaran-kebenaran. Salah satunya adalah LGBT, itu menabrak kebenaran Alkitab. Salah satunya adalah pembenaran terhadap aborsi. Itu menabrak kebenaran itu. Walaupun aborsi perlu pengkajian lebih lanjut, kenapa harus dilakukan aborsi. Tapi jika aborsi itu dilakukan sewenang-wenang, itu melanggar, menabrak kebenaran Alkitab. Jadi nanti akan muncul yang namanya gereja ekumeni. Gereja ekumeni itu, apakah diprakarsa atau paus atau tidak, saya tidak berani terlalu dini akan hal tersebut. Tapi gereja ekumeni ini sebenarnya apa? Gereja yang menyatukan semua keyakinan. Yang menekankan Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Nah ini yang menjadi ciri. Saya selalu ngomongkan dalam webinar lebih dari 200 kali ini, tidak bermaksud arogan. Kita masih tetap bersama di webinar ini bila mengakui Yesus